Pernah nggak kalian dengar sebuah film dokumenter yang saking hebohnya sampai bikin aparat militer turun tangan buat ngebubarin penontonnya? Nah, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebedah habis-habisan sebuah dokumenter kontroversial berjudul Pesta Babi. Kita bakal cari tahu, ada apa sih sebenarnya di balik film yang lagi bikin geger Indonesia ini? Gini ya pertanyaannya, kenapa sih sebuah film dokumenter sampai harus dilarang? Maksudku, apa yang bikin aparat keamanan dan petinggi kampus tiba-tiba panik dan nutup paksa acara nonton bareng film ini? Pasti ada sesuatu yang gede banget yang lagi diungkap, kan? Coba bayangin timelinenya. Film ini tuh baru aja tayang perdana di Taman Ismail Marzuki tanggal 12 April 2026. Dan semuanya aman-aman aja. Tapi, fast forward ke awal Mei, boom! Tanggal 7 Mei, pihak Universitas Mataram menghentikan paksa pemutarannya. Besoknya lagi, di Ternate, TNI turun tangan ngebubarin acara nobar. Alasannya, katanya sih konten film ini provokatif dan bawa-bawa isu SARA. Jelas saja, rentetan kejadian ini langsung memicu reaksi keras, terutama dari kelompok-kelompok pembela hak asasi manusia. Yunita Kaunar, Ketua AJI Ternate, ngasih statement yang ngena banget. Intinya dia bilang, ini bukan cuma soal ngebubarin orang nonton film, tapi ini benar-benar bentuk nyata intimidasi terhadap kebebasan berekspresi kita. Ruang demokrasi kita seolah lagi diancam. Oke, biar kita paham konteks kepanikannya, kita harus masuk ke bagian 1, ambisi di hutan Papua. Coba kalian perhatiin angka yang satu ini, 2,5 juta. Film ini ngebongkar kalau ada 2,5 juta hektar kawasan hutan adat warisan leluhur di Papua Selatan yang diincar pemerintah buat proyek strategis nasional. 2,5 juta hektar. Bayangin seluas apa area yang lagi kita omongin ini. Nah, kalau kita bedah rincian dari proyek raksasa ini, alokasinya tuh masif banget. Ada 1,3 juta hektar buat lumbung padi atau food estate. Terus, ratusan ribu hektar untuk kebun tebu, kelapa sawit, dan peternakan. Yang menarik dari dokumenter ini adalah gimana mereka nunjukin kalau proyek pembabatan ini dibingkai oleh negara sebagai solusi ketahanan pangan dan energi hijau, kayak bioetanol dan biodiesel buat gantiin bahan bakar fosil. Kedengarannya ideal banget ya. Tapi tunggu dulu, mari kita lihat siapa yang sebenarnya diuntungkan di bagian 2, oligarki, korporasi, dan militer. Disinilah dokumenter ngasih kontras yang benar-benar tajam. Di satu sisi, kita lihat realitas petani adat yang bertani pakai siklus alam dan alat super sederhana kayak sekop dan masih berburu di hutan leluhur mereka. Terus di sisi lain, masuklah raksasa korporasi kayak John Lin Group. Nggak main-main, mereka datangin 2.000 ekskavator raksasa langsung dari Cina yang nilainya nyampe 4 triliun rupiah. Cuma buat ngebabat hutan dan bikin infrastruktur jalan sepanjang 135 kilometer. Dan gilanya lagi nih, hasil penelusuran dokumenter ini ngungkapin sebuah fakta mengejutkan soal penguasaan lahan di Merauke. Dari 10 perusahaan yang pegang konsesi perkebunan tebu dan bioetanol, tebak, 9 diantaranya ternyata berakar ke satu entitas yang sama, yaitu PT Merauke Nusantara Manis. Ujung kepemilikannya terhubung ke konglomerat keluarga Fangiono dan Wilmar International. Ini ngebuka mata kita tentang betapa masifnya dugaan monopoli lahan Papua oleh segelintir elit saja. Terus, gimana soal pengamanannya? Nah, dokumenter ini memaparkan angka yang cukup bikin kita mikir keras. Ada sekitar 56.000 personil militer yang disiagakan di Papua. Padahal, kelompok OPM itu diestimasikan cuma punya sekitar 1.430 personil dengan senjata tradisional. Jadi, film ini dengan berani mempertanyakan, apakah pengerahan ribuan pasukan ini memang murni untuk urusan keamanan, atau secara spesifik ditugaskan buat ngejagain kelancaran proyek-proyek agribisnis korporasi tadi? Makanya suara-suara dari masyarakat adat di film ini tuh kerasa banget pedihnya. Salah satunya kesaksian Vincent Kipalo dari suku Ye. Dia cerita langsung gimana tanah ulayat marganya itu diambil alih secara sepihak. Dan yang bikin kaget, tanahnya bukan cuma dipakai buat kebun tebu loh, tapi juga tiba-tiba dipasangin patok buat dibangun markas batalion militer persis di sebelah area perusahaan. Benar-benar bikin mereka merasa tersingkirkan di tanah sendiri. Kondisi yang serba tertekan ini jelas melahirkan sebuah pergerakan. Kita masuk ke bagian 3, perlawanan adat dan budaya. Kalian mungkin nanya dari tadi, kenapa judulnya Pesta Babi? Kesannya kok provokatif banget. Nah, film ini justru mau ngelurusin salah paham itu. Pesta Babi itu sama sekali bukan soal provokasi SARA. Ini merujuk pada Awon Atatbon, yaitu siklus ekologi dan ekonomi yang sangat sakral buat suku Mulyu. Tradisi 10 tahunan ini benar-benar mutlak bergantung sama kelestarian hutan yang utuh supaya mereka bisa membesarkan babi secara bebas. Kalau hutannya dibabat habis,
ya tradisi komunal mereka ini bakal ikut musnah selamanya. Ada satu lagi momen perlawanan visual di film yang benar-benar merinding buat dilihat. Masyarakat adat Auyu menancapkan 1.800 salib merah raksasa di berbagai titik. Salib-salib ini tuh bukan sekedar simbol agama, tapi udah jadi semacam palang adat. Peringatan tegas buat negara dan korporasi supaya nggak melangkah lebih jauh. Intinya mereka lagi bilang, kami siap mempertahankan batas tanah kami. Dokumenter ini juga pinter banget naruh perjuangan perempuan Papua sebagai jantung narasinya. Kayak Yasinta Mwewen dari suku Marin, dia dengan tegas nolak masuknya perusahaan karena dia tahu persis kerusakan ekologi besar-besaran ini artinya mereka bakal kehilangan mata pencaharian dan sumber pangan. Buat mereka, perjuangan ini tuh simpel tapi berat. Ini demi kelangsungan hidup anak-anak mereka di masa depan. Sekarang, gimana sih negara merespons sebuah karya jurnalistik yang ngebongkar realitas sepahit ini? Mari kita bahas di bagian 4, ujian bagi demokrasi. Respon pemerintah kita ternyata beda-beda banget, alias sangat terfragmentasi. Di tingkat lokal, kita lihat unit militer bertindak represif ngebubarin pemutaran film pakai dalih keamanan dan SARA. Tapi lucunya, di level pusat, pejabat tinggi malah nunjukin sikap terbuka. Menteri HAM Natalius Pigai nolak keras intimidasi itu dan bilang kalau mau melarang harus lewat pengadilan. Terus, Menko Yusril Iza Mahendra malah nyantai aja, bilang kritik itu wajar dalam demokrasi dan malah ngedorong publik buat rame-rame nonton dan diskusiin filmnya. Terus apa hasil dari upaya-upaya pelarangan di daerah tadi? Ya jelas aja memicu the Streisand effect. Alih-alih bikin orang takut, represi ini malah bikin rasa penasaran publik meroket tajam. Film yang tadinya mungkin cuma ditonton kalangan terbatas, akhirnya malah dapat sorotan akademik internasional, bahkan diputar di Columbia University di Amerika dan Australian National University. Di dunia maya, netizen bersatu ngeritik keras pihak yang nyoba ngebungkam film ini, dan justru ngehasilin debat digital raksasa soal hak masyarakat adat dan pelestarian ekologi. Dari semua yang udah kita bahas, sumber-sumber ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar yang benar-benar nampar. Di saat dunia lagi berlomba-lomba transisi ke apa yang disebut biofuel dan energi terbarukan, kita harus mikir kritis. Apakah ambisi global untuk dapat energi hijau ini sebenarnya membutakan kita terhadap praktik kolonialisme gaya modern? Kita harus tanya ke diri sendiri. Siapa sih yang sebenarnya lagi disuruh bayar harga termahal demi revolusi energi ini? Apakah mengorbankan ruang hidup dan peradaban sebuah komunitas adalah harga yang pantas? Saya harap pembahasan kita hari ini ngasih kalian perspektif baru yang lebih dalam. Tetap kritis dan sampai jumpa di ulasan menarik berikutnya.